Om Sairam, sembah sujud di kaki Padma Setia Sai Baba. Terima kasih Begawan atas rahmatmu telah mempertemukan kembali dalam Sairama sesi yang ke-52. Bapak Ibu terkasih, mari kita awali pertemuan kita malam ini seperti biasa dengan hening sejenak dan panjatkan doa dengan Om Karam 3 kali. Semoga Begawan selalu membimbing kita semua. Jai Sairam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya sudah yang sejak awal sudah join di ruang Zoom Sairama kita. Terima kasih. Selamat datang bagi para peserta yang baru bergabung juga. Terima kasih banyak. Nah, malam ini atas rahmat Begawan kita sudah masuk ke sesi yang ke-52. Jadi pertemuan yang ke-52 tapi minggunya minggu yang ke-51. Nah, minggu depan kita akan minggu yang ke-52. Jadi pertemuan yang ke-53, minggunya 52. Jadi 1 tahun minggu depan, Bapak Ibu. Semangat sekali ya. Nggak sangka, ini luar biasa sekali. Awalnya kita ragu, kita bisa mungkin ya 8 kali atau 10 kali pertemuan, kita sudah akhiri Sairama. Ternyata berkat suami dan semangat kita semua, kita bisa sampai di setahun Sairama. Dan minggu depan kita akan rayakan kelahiran 1 tahun Sairama. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya kita patut syukuri ya. Seru ya, seru. Nah, ya malam ini kita masih berada di suasana Aradhana Mahotsawam. Jadi Prof. Suresh minggu lalu mengajak kita bagaimana kita menghayati, memaknai lebih dalam dari peringatan Aradhana Mahotsawam, jadi Mahasajimani Begawan. Nah, kembali malam ini topik tersebut kita akan lanjutkan. Mari bersama-sama kita sambut dengan hangat Profesor Suresh Goin. Jai Sairam, Prof. Sairam. Sairam. Dengan limpah kurnia Bhagawan Baba, kita sekali lagi temu dalam Sairama, Satsang Sairama. Para bakta sekalian, saya pun luar biasa memang 51 kali kita 52 kali kita sudah bertemu dan kita sangat-sangat bersyukur kepada suami kerana memberikan kita peluang untuk mengkaji ajaran suami dengan lebih dalam lagi supaya kita dapat mempraktikkan nilai-nilai yang Bhagawan sebut di dalam kehidupan kita. Jadi adakah sesiapa yang nak sharing minggu lepas ke apa ke yang berlaku, ada pelajaran baru atau pendekatan baru? Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita boleh tanya apa saja kepada Prof. Suresh tentang topik minggu lalu boleh, atau tentang apa saja yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Begawan, menghayati setiap momen yang kita jalani setiap hari, apa transformasi yang terjadi atau apa mungkin hambatan-hambatan. Bapak Ibu boleh bertanya bebas kepada Prof. Suresh. Ini langka loh kesempatan. Kalau tidak pandemi, belum tentu setahun sekali ketemu Prof. Suresh ya. Ya, 1 tahun. Mah pandemi seminggu sekali bisa ketemu. Ya, ini luar biasa. Dapat kuliah gratis dari Prof. Suresh. Nah, oke, minggu lalu kita bahas tentang siapakah Sai. Suami bilang bahwa beliau adalah datang untuk menyalakan pelita kasih di hati kita. Jadi suami mengatakan bahwa aku ada dalam dirimu, engkau ada dalam diriku. Itu sebagian dari apa yang kita bahas. Juga tentang bahwa suami itu, hidup suami adalah penjelasan dari pesan-pesan suami. Nah, adakah yang mungkin bertanya tentang hal tersebut? Atau seperti biasa saya awali dengan pertanyaan ya Prof ya? Boleh. Ya, Prof Suresh, saya masih ingat 10 tahun yang lalu, itu hari Minggu, hari itu, 24 April 2011, kita sedang bersama-sama berdoa. Saya ada di Sai Center Pasar Baru, Jakarta.
Kita berdoa untuk kesembuhan suami, memohon suami berkenan untuk sembuh. Kalau suami mau sembuh, pasti mau ya. Nah, kenapa beliau begitu lama menderita? Jadi kita berdoa agar suami berkenan. Namun beberapa saat kita masih berdoa, kita dapat kabar dari Prasanti bahwa suami telah mahsamadi. Jadi kita semua menangis, ada yang bisa berkata-kata. Itu suasana sedih sekali. Jadi momen-momen itu masih terasa meskipun kita tidak ada di Prasanti pada saat itu. Nah, kemudian ketika kita merayakan Aradhanam Mahotsavam ini, kita seperti mengenang sedihnya kita saat kita ditinggal oleh Begawan, physically ditinggal oleh Begawan. Nah, apakah momen ketika kita ditinggal oleh Begawan itu adalah suatu momen juga untuk meningkatkan spiritual kita, menghayati lebih dalam. Bagaimana kita menghayati, memaknai Aradhana ini, Prof? Karena itu momen ketika kita merasa sedih gitu, Prof. Sebab yang pertama sekali, ya memang semua orang pada hari itu pada masa itu saya presiden Satisai Malaysia Satisai International Organization. Telefon saya tak berhenti bunyi-bunyi. Orang menangis, orang kata betulkah, wah menangis. Saya tak boleh panggil ke siapa-siapa pun kerana semua dalam laut air manis, air mata. So keadaan itu begitu sedih sekali. So semua orang pun mengalami keadaan seperti itu kerana kita tiba-tiba kehilangan sesuatu yang betul-betul dekat dengan kita. Masa itu tidak ada perkataan untuk menggantikannya. So jadi memang kita tidak boleh menafikan bahawa sesuatu yang besar kehilangan kita. Memang kita tidak boleh menafikan kehilangan itu begitu besar sekali. So ada dua respons untuk itu. So ada orang masuk ke depression tahu, ada banyak orang masuk depression masa itu. Depression yang begitu banyak sehingga kan mereka tak dapat keluar daripada depression. Ada saya dengar daripada ada orang di India 1, 2, 3, 4 orang sudah tiba-tiba dengar itu berita kejut dan terus meninggal dunia juga. So artinya ada dua cara kita berespon. Ya kita harus mengenangnya terus, kita harus mengenang suami, terus kita harus sedih. Itu satu cara. Tetapi kalau kita berterusan dengan kesedihan itu tidak ada guna kepada siapa pun. Tidak guna kepada suami, tidak guna kepada saya. Inilah satu hari, satu masa dulu, saya dengan isteri saya masuk ke bilik interview, Bapa panggil dua-dua masuk ke bilik interview, dan lepas saya masuk ke dalam bilik, dia duduk atas kerusi, dan tiba-tiba saya terus menangis. Tidak tahu mengapa, sebab itu energi itu begitu kuat sekali sehingga kan saya tak boleh tahan. So saya letak kepala saya atas bahu dia dan terus menangis, dan dia buat macam ini ke atas belakang saya supaya saya berhenti itu menangis. So isteri saya cakap, suami, he loves you a lot. So suami dia kasihkan you. Suami cakap satu, emotion is one thing, devotion is quite another. Artinya, emotion is one thing, devotion is quite another. Artinya, kita boleh ada emosi, itu baik, emosi. Tetapi, untuk buat devotion, itu lain daripada emosi. So, hari ini ya memang sedikit kita emosi, tapi lebih-lebih lagi kita harus pentingkan kesyukuran kita, gratitude, dan juga devotion kita kepada suami. Jadi, pegang kepada ajaran suami itu, dan kita boleh hidup di dalam dunia ini dengan Begawan di dalam hati kita. Itulah yang penting sekali. Dan oleh kerana dia ada di dalam hati kita, maka kita tidak dapat rasa kesunyian dan kesepian. Kita akan terus hidup kerana sekarang daripada Prasanti Nilyam, dia sudah berhijrah dan masuk ke dalam hati kita masing-masing. Jadi inilah artinya Aradhana Mahotsavam, di mana kita selalu 24 jam kita boleh dapat lihat, sanjung dan menghayati suami. Tetapi kadang-kadang kita lihat balik, ya masa dia jalan kita boleh bagi surat dan sebagainya. Itu adalah kenangan-kenangan manis yang harus beri kita inspirasi untuk hidup
seperti mana bagawan mau. So jangan kita diperdaya oleh dunia, jangan kita tiba-tiba lompat sini dan lompat sana dan sebagainya. Teruskanlah sadhana kita, kita mesti sampai ke destinasi kita. Ya, Saira, terima kasih banyak Prof. Suresh. Memang perlu waktu pada saat itu karena kita sudah terbiasa melihat fisik bagawan. Tapi kayak seperti rasanya sebenarnya tega, suami kok tega kayak gitu, sedih. Dan kita kemudian dipaksa oleh keadaan untuk seperti kita jatuh dan bangkit lagi dan berpegangan kepada suami yang ada di hati. Dan ternyata kita bisa berjalan dan justru semakin lama semakin bisa kita hayati ketika Baba physically meninggalkan ini kita, fisiknya sudah ada bersama kita. Betul, ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Prof. Suresh. Oke Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang bertanya. Kenapa kira-kira pilih April ya Begawan? Kenapa April ya Mahasamadinya? Ya. Kalau dan soalan yang kita harus tanya, kalau kita tanya mengapa April bulan Samadhi, kita mesti tanya mengapa bulan November dia lahir. Kalau you boleh jawab itu, ini pun boleh jawab. Jadi ya Bapak Ibu kita tanya hal-hal yang ada kaitannya dengan bagaimana kita bisa bertumbuh dari apa yang kejadian yang suami berikan untuk kita. Silakan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk pribadi, Prof. Saya bacakan ya. Ya, boleh. Om Sairam, Bagawan sungguh penuh misteri. Saya pernah mendengar beliau akan samadhi di usia 96 tahun. Apakah ini terjadi lebih cepat atau bagaimana, Sairam? Terima kasih, Pak. Ya, dulu Baba memang cakap macam tu 96 tahun. Tetapi Tuhan kita tidak tahu dan kita tidak boleh baca apa yang dirangkakan oleh Tuhan. Itu bukan mau dia suka bila dia mau dia boleh habiskan kehidupan dia ataupun dia tidak mau dia ini kesukaan dia. Macam mana kita boleh tanya mengapa you sudah pergi awal dan sebagainya. Tapi ada juga orang calculate 96 tahun berapa bulan. So dalam kalender India dia calculate balik dan dia dah dapat rangkakan 86 tahun dan sebagainya. Banyak calculation pada masa itu keluar untuk memberikan kita justifikasi mengapa suami sudah tidak ada. Tetapi saya pun baca itu sebab saya tahu sedikit saya tahu pasal astrologi dan sebagainya. Tapi itu semua tidak ada erti lagi kerana kita mesti berjuang dengan Bhagawan di dalam hati kita. Itu yang penting sekali. So apa yang kita ada pun yang akhirnya kita juga akan meninggal, dan bila kita meninggal kita haruslah diterima roh, kita haruslah terima oleh suami. Jadi lebih baik kita ikut apa yang Bhagawan mau. Ya, dan itu saja. Itulah yang penting sekali. Lain semua tak penting. Ashram itu pun tak penting. Apa yang penting ialah ajaran. Yang kita pegang kepada ajaran. Apa yang dia mau. Itu yang penting sekali. Kalau ajaran kita tak pegang, tapi kita pegang kepada semua itu, tidak akan bawa kita ke mana-mana pun. Ya. Sebab Bhagawan datang hanya untuk bakta dia saja. Jadi untuk bakta satu sahaja, ajaran. Dan jika kita mesti ada begitu banyak sayang kepada guru kita, sayang kepada guru kita hanya satu saja. Sayang kerana kita apa yang dia cakap itu kita mau ikut itu saja. Ya, itu yang penting sekali. Ada satu drama yang kita buat untuk menunjukkan ini, kita tunjuk drama Confucius. Masa Confucius itu, pengikut-pengikut Confucius itu sedang bawa itu kereta lembu atau kereta kuda. Dan dalam kereta kuda itu semua ajaran-ajaran Confucius itu ditulis dalam atas itu. Dulu tak ada kertas kan, dia ada macam gulung yang gulung-gulung itu. Orang panggil apa tu? Orang panggil stylus. Ya, dalam
daun kering itu. Dia tulis dalam daun kering dan lipatkan, balutkan dan sebagainya. So semua ajaran diikat-ikat, kemudian dia masukkan dalam kereta kuda. So penganut-penganut semua ikut, Confucius pun ikut, semua ikut. Tapi masa itu sangat sejuk dan salji itu begitu teruk sekali. Tiba-tiba dia naik kereta kuda naik atas itu ais, dan ais itu pecah dan semua gulung-gulung itu masuk ke dalam dalam ais itu. So Confucius cakap tidak apa. Tapi penganut dia, seorang daripada itu tidak mau dengar, dia lompat dan mau menyelamatkan ajaran itu supaya masa depan orang ramai tidak akan faham dan tahu apa itu ajaran. So dia lompat, dia masuk dalam dalam air sejuk, dan tiap-tiap kali dia masuk dia akan kutip sedikit 2, 3, 4 gulung itu dan naik atas balik dan letak macam tu. Confucius cakap jangan, datang balik, tapi dia terus pergi menyelamatkan semua ajaran. Dan kemudian bila dia datang balik, badan dia begitu sejuk sekali, dia meninggal di dalam tangan Confucius. So cerita itu begitu baik sekali. Jadi artinya apa yang kita mau itu ajaran. Kalau dengan ajaran itu kita boleh sampai ke dunia akhirat dan kita boleh sampai ke mana-mana pun. So ajaranlah yang penting sekali. Kita kena pegang kepada itu. Sebab dengan ajaran kita boleh tukar pemikiran kita boleh tukar bahawa kita boleh tukar kita punya hala tuju kita. Jadi kita boleh jadi seorang manusia yang baik. Apa-apa pun kita mesti dapat pegang kepada ajaran. Itu yang penting sekali. Jadi apa-apa dugaan datang kepada kehidupan, apa-apa cabaran yang datang kepada kehidupan kita berasaskan kepada ajaran suami. Kita tidak akan pergi ke jalan salah. Sairam. Ya, gitu. Pegang ajarannya. Jadi kita tidak muter-muter di tempat. Kita maju dan berpegang kepada ajaran suami. Terima kasih banyak, Prof. Sudes. Nah, ini ada pertanyaan ke chat pribadi lagi, Prof. Berada kita bertanya tentang pada pembahasan minggu lalu ada wacana suami yang luar biasa. Suami berkata, rencanaku adalah mengubahmu menjadi para pencari kebenaran. Bagaimanakah rencana suami ini bekerja kepada kita? Apakah ini mungkin dilakukan tanpa usaha dari sisi para bhakta? Apakah ciri-cirinya kalau kita berubah sesuai rencana suami? So, untuk masuk ke rencana suami, bagaimana rencana suami ialah wujudkan Sati Sai Baba Center di seluruh tempat. Jadi kita masuk dan kerja di dalam center itu. Dan di dalam center itu kita buat kerja amal, kita buat kesewah dan sebagainya. Tiba-tiba ada satu devotee di situ. Di satu devotee yang kita tidak puas hati ataupun selalu kita tidak senang dengan dia. Tapi kita tidak ada peluang sebab kita harus pergi ke auto center, tapi selalu kita jumpa itu dua, tiga devotee macam itu. So, bagaimanakah kita harus beri kasih sayang kepada dia? Kerana kita sedang bersama-sama buat kerja sewah di luar. Tapi orang ini saya tidak suka. Jadi, apakah cara bagaimana kita harus beri kasih sayang kepada semua orang walaupun kita tidak suka? Ini rencana dia. Walaupun kita datang ke sini, kita kerja tiba-tiba, kita tengok sini, kita tengok sana, mungkin cemburu, mungkin iri hati. Apa pasal kita mesti cemburu dan iri hati? Kita lihat bhakta lain, oh dia begitu baik, so, mengapa saya? Jadi kita maybe compare dan sebagainya. Jadi rencana suami ialah bawa semua orang ke dalam satu buatlah banyak kerja bersama-sama dan lihatlah kelemahan dan kekuatan satu sama lain. Wujudkanlah satsang yang begitu baik, belajarlah daripada semua dan bersama-samalah berarak ke satu hala tuju yang saya mahu. Jadi kita harus bantu satu sama lain untuk pergi ke sana. Sebab pergi ke sana itu jalan sangat sempit. Kita tidak tahu. Sekarang kita di dalam dunia besar, dunia ini, dunia alam ni, jalan raya itu besar, 4 lane, 6 lane, 7 lane. Tapi bila kita menjadi spiritual, itu lane, jalan raya menjadi 4 lane, 3 lane, 2 lane, 1 lane. Kemudian akan menjadi satu jalan yang sempit sahaja.
So kita kena berhati-hati jalan atasnya untuk sampai sana. So kadang-kadang kita jatuh, ada nasib baik ada orang belakang untuk tolong kita. Inilah panggil satsang. Kita kena tolong satu sama lain untuk bangun dan untuk berjalan ke halat tuju yang demikian. Inilah artinya satsang. Kita mesti mendukung, kita mesti pegang tangan, kita mesti bawa semua ke sana. Mungkin satu dua orang marah, satu orang itu kita tidak boleh buat apa-apa. Tetapi semakin lama kita mesti bawa semua orang ke sana. Oke, Sairam. Jadi kita memang dipertemukan di organisasi itu untuk berlatih ya, Prof ya? Ya, untuk berganding bahu, untuk tolong satu sama lain. Iya, iya. Oke, terima kasih. Dan satsang ini ibaratnya ada teman yang ngasih tahu saya itu ibaratnya kita dekat dengan bara api. Jadi meskipun kayu bakar itu masih mentah, kalau kita sudah terus-terusan dekat, lama-lama kita akan kering juga. Lama-lama juga kita akan bisa menjadi api itu sendiri. Tapi kalau kita menjauh, kita akan selama-lamanya mentah terus, nggak pernah bisa kering. Betul. Jadi ya satsang itu begitu luar biasanya. Terima kasih. Dan Prof Suresh jadi bara apinya. Membakar gitu. Saya tidak tahu. Saya coba. Ya. Kadang-kadang bakar sendiri. Oke. Apa lagi soalan? Adakah soalan lagi? Atau ada yang nak berkongsi? Itu ada tadi di chat masih ada beberapa pertanyaan. Oke. Ada ya tentang itu ya. Kenapa begawan dikubur, tidak dikremasi? Saya Prof. Oh, sebab di samadhi macam tu. Kalau kita sudah capai satu tahap, like Swami Chinmayanda di Siddhabari di Mount Himalaya, guru-guru yang begitu kuat dan begitu mereka buat samadhi kerana di tempat itu ada kuasa. Jadi tempat itu menjadi satu tempat yang mempunyai banyak tenaga. Itu sebab bila kita pergi ke sana, kita buat satsang, kita pergi sana buat darshan dan sebagainya, kita boleh dapat tenaga itu begitu kuat. Darshan itu sebab guru-guru, mahan-mahan, avatar-avatar, mereka selalu buat samadhi macam tu. Raghavendra Swami juga samadhi macam tu. Mereka tidak bakar. Iya. Karena mereka sudah tidak terikat dengan badan fisiknya, Prof. Tapi betul. kita sebagai baktanya membutuhkan badan fisik beliau sebagai pengingat. Kita dibakar kerana kita terlalu terikat dengan badan. Kadang-kadang roh itu akan balik-balik kepada badan. Jadi kita sekaligus bakarkan itu supaya dia akan terlepas daripada ikatan dan terus pergi ke dunia akhirat. Kadang-kadang sebab di dalam kehidupan kita manusia, kita sangat terikat dengan rumah, terikat dengan anak cucu, terikat dengan harta benda, macam tu. Kita selalu hidup macam ni. So bila kita hidup, kita tidak kurangkan ikatan ini, maka apabila kita meninggal, kita akan selalu fikirkan benda-benda seperti ini. Saya ada banyak pengalaman, sebenarnya banyak pengalaman yang berkaitan dengan benda-benda seperti ini kerana kita faham dan tahu bahawa lepas meninggal lagi susah. Kalau kita hidup di sekarang ini, itu sebab saya selalu kepada orang-orang tua, saya selalu cakap kurangkan itu, tidak payah bimbang. Anak itu memang akan okey, jangan bimbang. Sekarang kita lihat diri kita sahaja, diri kepada atma kita sahaja, kita fikirkan ini sahaja, jangan fikirkan banyak benda sebab lepas meninggal pun kita akan mengalami kesusahan nanti. So kita haruslah berdisiplin dan juga hidup berasaskan kepada benda-benda yang murni, berfikiran yang murni, fikiran yang baik, dan fikiran yang tenang, supaya kita selalu di dalam alam dan zon samadhi. Ya, samadhi tidak artinya kita harus dapat apabila kita meninggal. Samadhi datang daripada dua perkataan, iaitu sama buddhi. Samadhi datang daripada dua perkataan sama buddhi. Sama buddhi artinya equal mindedness. So bila kita sudah dapat mengalami keadaan di dalam kehidupan juga,
kita mesti hari-hari kita mesti bersamadhi, hidup di dalam samadhi. Dalam keadaan samadhi artinya kita selalu tenang, selalu happy, selalu gembira, selalu murni, selalu macam itu. So selalu kita mesti mengalami keadaan seperti ini. Dan apa yang kita harus buat ialah mempraktikkan minda kita untuk mengayati keadaan seperti itu. Oke, terima kasih, indah sekali. Tapi kita kalau dengerin satsang dari teman-teman dari Prasanti juga mengatakan bahwa ketika bersujud di Mahasabadi Begawan memang benar-benar seperti berada di pangkuan Begawan. Ya. Tenaga sana itu kuat sekali, very very strong. The energy is very strong. Ya. Saya juga merasakan hal yang sama ketika pertama kali ke Mahasamadinya. Ya, itu luar biasa sekali. Jadi kita emang perlu datang ke sana. Ngecas energi lagi. Ya, cas. Ya. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Ya. Sairam. Bila tidak ada pertanyaan atau sharing, kita boleh nanya, Mode? Adakah? Oh, boleh. Silakan, Bro Pur. Sairam, Prof. Mau tanya sedikit lebih detail terkait dengan sharing Prof tadi yang di ruang interview Baba yang emosi sama devotion ya, Prof. Ya. Emosi adalah one things, kemudian devotion adalah another thing gitu ya, different things. Nah, dalam pemahaman umum kan biasanya bakti itu sering dikaitkan dengan hati ya, Prof. Dan hati itu dalam masyarakat awam itu sering juga dikaitkan dengan emosi gitu. Pertanyaan saya adalah kapan emosi itu adalah bakti atau devotion gitu, Prof? Apakah emosi itu selalu bukan bakti gitu? So, devotion ialah macam ini. Ibu datang daripada pejabat. Ibu sangat letih masuk rumah. Ada 4 orang anak ibu itu. Bila masuk saja, anak yang tengok televisyen tak keluar pun. Hi mom, how are you? Dia tanya macam itu saja. Tapi dia terus pergi tengok televisyen dan terus. Anak yang kedua itu yang baca daripada dia di atas. Dia tak langsung tak datang bawa. Ma, I'm studying. Dia cakap macam itu saja. 2. Ketiga pula, orang itu datang dan peluh kepada ibu dia. Ama, oh nasib baik saya tengok Ama, lama tak jumpa, apa Mama tak telefon pun hari ini. Okey, itu artinya banyak emosi, dia sayang dan sebagainya. Tapi anak yang 4 datang. Dia bukan saja peluh, dia terus ambil itu beg daripada ibu dan dia terus letak atas beg dan dia suruh cakap pada ibu. Ibu, saya tahu ibu sangat letih. Ibu duduk sahajalah di sini. Hari ini sayalah akan masak sebab saya akan ibu jangan masak. Dan dia terus masuk ke dapur dan dia terus masak kerana dia fikirkan, dia simpati, dia banyak fikir pasal ibu dia, ibu haruslah letih. So, 4 anak itu memang sayang pada ibu. Tapi apakah erti emosi dan devotion ialah anak yang ketiga, dia peluh ibu dan cakap begitu baik sekali tentang ibu, itu emosi. Tapi bila kita translate itu emosi kepada apa sebenarnya ibu mahu, itu artinya devotion. Sehingga kan kita sudah tahu. So, ada banyak monyet dekat Sri Rama. Tapi hanya satu sahaja. Sri Rama, apa yang mau? Dia tanya macam tu. Dia tidak Sri Rama, Rama. Dia tidak buat macam tu. Dia tidak ambil itu bunga sanjung pegang tapak kaki Sri Rama, buat puja dan sebagainya. Dia tidak buat macam itu. Dia tanya pada Sri Rama, apa you mau? Oh, saya mau tahu Sita itu selamatkah? Tolong bagi cincin. Dia lompat satu sekali. Lompat terus masuk itu Sita bagi itu cincin dan dia sudah pergi masuk. Inilah artinya devotion. Dia masuk sana, dia tengok sini, dia tengok sana dan terus balik. Bakar tempat itu, sedikit bakar dan dia datang lompat balik.
dia pergi ke Sri Rama. Macam mana Sita? Sita baik, tapi dia masih selalu ingat pada Tuan, dan saya sudah bagi itu cincin. Ya, kita mesti pergi menyelamatkan dia. Tapi Hanuman cakap, jangan takut. Situ ada berapa orang jaga sini, berapa soldier jaga, ada berapa askar di sana, askar di sini. Pintu ada 4, kita boleh masuk. Semua plan dia sudah bagi tahu pada Sri Rama. Orang hairan. Saya hanya suruh you pergi ambil cincin bagi pada dia. Itu saja. Saya tidak suruh you buat apa-apa. Tapi si Hanuman sudah tahu. Apa itu? Bahawa setelah itu dia mesti datang menyelamatkan Sita. Tapi untuk master saya datang menyelamatkan Sita ini, dia mesti faham dan tahu cara plan, mana tempatnya, berapa askar dan sebagainya, supaya Sri Rama senang untuk menyerang langkah itu. Jadi, mengapa you buat tanpa you tahu? Mengapa you buat selebih daripada yang diarahkan? Inilah artinya devotion. Devotion artinya suami sudah datang, suami datang untuk menyelamatkan dunia, suami sudah fikir bahawa manusia haruslah diberi kasih sayang dan sebagainya. Jadi sayalah yang menjadikan satu alat. Oh Bhagawan, gunakanlah saya mau buat ni, saya mau, semua hanya untuk suami. Fikiran seperti itu yang kita lompat untuk buat sesuatu kepada manusia, untuk mengeratkan tali perhubungan, untuk menyelamatkan manusia daripada kesedihan dan sebagainya, itu artinya devotion. So artinya apa-apa yang kita buat dengan hati yang penuh murni dan kita lupa diri kita dan kita sudah bergabung dengan kehendak suami, keinginan suami dan sebagainya, itu sudah jadi devotion. Sairam. Luar biasa. Terima kasih, Prof. Ya, itulah artinya bakti. Bakti artinya bakti bukan manasa bajore guru sharanam dostara bhavasagarattaran. Okey, ini nyanyi. So dengan nyanyi kita mesti ada bakti. Jadi dengan bakti manasa bajore guru sharanam, tiba-tiba boleh menangis, kita boleh rasa, itu semua baik. Dan tiba-tiba kita baca itu ayat. Manasa bajore guru charana. Oh suami, saya tahu sudah tahu rahsia suami. Apa itu? Guru charanam. Artinya, oh Bhagawan, siapa punya charanam? Charanam artinya kaki. Kaki siapa? Kaki guru. Artinya, adakah artinya perkataan artinya itu minda? Pikiran saya harus mengalir ke tapak kaki guru? Apakah guna fikiran ini mengalir ke tapak kaki guru? Tidak. Saya tahu, saya sudah faham. Suami, saya sudah faham. Bila suami berdiri atas apa? Atas prinsip. Suami berdiri atas apa? Atas idealisme. Berdiri atas apa? Berdiri atas nilai-nilai. Jadi pikiran saya haruslah mengalir ke tapak suami. Tapak apa? Tapak idealisme. Tapak apa? Tapak kaki nilai-nilai murni. So bila pikiran saya mengalir seperti ini, maka saya akan tukar wajah saya akan tukar pikiran saya akan tukar kepercayaan saya, supaya satu hari Bhagawan, saya pun boleh jadi Tuhan. Itu sebab Baba cakap, you are God, I am God, I want you to become God. Metodologi, pendekatan ialah cara macam mana? Manasa bajore guru charanam. Oh Baba, you sudah bagi saya satu jawapan yang begitu baik, satu metodologi yang begitu baik, satu pendekatan yang begitu baik, sehingga kan fikiran saya boleh tukar sama sekali, supaya saya pun mau jadi pikiran saya macam suami juga, supaya satu hari keinsanan saya boleh bertingkat naik dan menjadi macam suami juga. Jadi inilah, jadi bila bakti, ya bakti devotion, satu ialah nyanyi, satu lagi carikan perkataan ini, menganalisakan dan mempraktikannya supaya kita mau, artinya bakti kita sudah naik. Yeah. Wah, harus tepuk tangan nih kita nih. Om Sairam.
Sairam, Pak Putu Salam. silakan. Iya Ampurin ini, Pak. Prof. Oke Pak. Saya ingin mengetahui, artinya dalam persepsi bahasa Indonesia emosi itu lebih kecenderungan ke amarah gitu ya. Jadi biar bisa membedakan bahwa kayaknya emosi di sini adalah ekspresi jiwa bakti sama Tuhan gitu. Mungkin apakah seperti itu, bro? Amarah gitu. Sering diterjemahkan seperti itu. Mungkin maksudnya Depur tadi masalah itu. Jadi emosi menurut persepsi yang dipaparkan oleh Prof itu mungkin perasaan yang luar biasa ke arah bakti, sehingga kadang-kadang seperti Hanuman berlebihan melaksanakan suatu baktinya sama Tuhan. Apakah seperti itu, Prof? Terima kasih. So, yang kalau nak lebih senang macam ini, emosi ialah satu plane saja. Emosi, saya tengok perempuan itu, saya sayang pada perempuan. Itu satu emosi saja, emosi biasa. Tapi emosi saya mau menjadikan lebih tinggi. So ini emosi, okay? Tengok tangan saya boleh tengok. Ini emosi. So ini emosi. Tapi sekarang bila emosi saya cenderung kepada sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Kerana saya nak hidup untuk menjadikan kehidupan saya mau jadi sesuatu yang lebih, keinginan, keazam saya ialah untuk capai apa yang suami mau. Tengok, saya punya sudah selan sekarang. So, ini emosi biasa, tapi emosi kalau tuju kepada satu hala tuju yang lebih mulia dan lebih tinggi, ini menjadi devotion. Itu saja. So it is the same emotion directed to something higher, it becomes devotion. Ya. Makasih, Prof. Makasih. Ya, terima kasih Pak Putu Agama. Terima kasih Prof. Suresh. Jadi emosi yang diterjemahkan dalam praktek menerapkan ajaran dari Begawan itulah ya, seperti contoh Hanuman, bahkan melebihi target yang diharapkan. Ya, Sairam, Prof. Mungkin yang dimaksud Pak Putu dalam bahasa Indonesia biasanya yang kita sebut emosi dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia jadi perasaan, Prof. Oke. Perasaan. Feeling, kalau emosi lebih diartikan marah kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Oh, saya mungkin emosi, saya marah. Saya emosi artinya saya marah. Oke. So, artinya mungkin berlainan. So, di sini apa yang kita maksudkan adalah, ini adalah perasaan yang biasa kita pergi. Tetapi perasaan kalau ditujukan kepada sesuatu yang lebih tinggi, dia menjadi devotion. Sairam. Ya, pesannya clear. Ya. Ya. Oke, luar biasa. Bapak Ibu ada lagi kah yang mau sharing? Om Sairam. Om Sairam, Sister Yudek, silakan. Sairam, Prof. Suresh, Mokdek, dan Semeton Sami. Sairam. Iya, Prof. Suresh, saya mau bertanya, tapi mohon izin saya mau sharing. Boleh. Jadi seperti ini, saya merasakan sakit yang luar biasa hingga pikiran dan perasaan saya itu sudah tidak bisa menanding, sudah tidak bisa berkompromi dengan rasa sakit itu. Dalam hal ini ya saya mengucapkan terima kasih kepada para bhakta terkasih yang begitu membantu saya dalam menjalani rasa sakit ini. Jadi saya terserang HNP, Prof. Apa itu saraf terjepit mungkin ya. Ya sakit yang saya sudah rasakan ini sejak tahun 2005. Nah, setiap kali itu kambuh sakitnya luar biasa. Pertanyaan saya seperti ini, Prof. Suresh. Ketika rasa sakit yang sangat-sangat luar biasa yang saya rasakan, saya pada saat mengucapkan nama Smaranam, saya mengucapkan Gayatri Mantra, ataukah saya mengucapkan Om Namah Shivaya, itu saya seperti menyendok rasa sakit saya sendok
nama siwa, saya berbagi rasa sakit itu dengan apa yang saya ucapkan. Nah, pertanyaan saya, apakah yang saya lakukan ini benar gitu. Jadi setelah saya melakukan hal seperti ini dan ditambah dengan bantuan obat rasa nyeri, nah saya merasakan rasa sakit itu sedikit demi sedikit mulai berkurang. Nah, pertanyaan saya pada Prof. Suras, apakah saya berbagi rasa sakit dengan yang saya sebut pada saat nama semaram ini bisa dibenarkan seperti itu, Prof? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Saya tak faham persendokian apa artinya itu? Persendokian. Tell me in English, Sumarni. Spoon. Okay. She feel very painful because she got saraf kejepit, something like that. But when she tried to reduce her pain by Namasvaranam, but then she imagine every time she said God name, she feel that just like a spoon, the painful, take it by spoon and put share with this name. This God name, is the way what she did is wrong way or right way? No, right way. Because bila kita di dalam apa-apa saya tidak tahu, you tahu. Have you heard of something called Dhanavantri? Ada dengar Dhanavantri? Saya nggak tahu, Bro. Di dalam Dhanavantri is the medicine god, ya? Yes, medicine god, betul. So Dhanavantri ada satu kuil di India juga, banyak kuil di India di Dhanavantri. Kuil Dhanavantri selalunya kita panggil untuk healing, untuk memberikan kita harapan, untuk memberikan kita ubat dan sebagainya supaya kita lebih sihat. So cara bagaimana bila kita betul-betul sakit dan tak boleh tahan dan sebagainya, bila kita sebut nama Smarana dan betul-betul kita panggil nama kita akan diberikan panduan macam masa itu, dan juga beban sakit itu pun akan terus kurang. Ini bukan imajinasi ataupun bukan kita, ini betul-betul adalah satu kenyataan yang sudah ada banyak orang ada bukti untuknya. So memang betul cara yang kita buat itu ialah bila kita buat nama Smarana, bila kita betul-betul sakit, kita akan terima pahalanya. So haruslah kita tahu bahawa mantra chanting ataupun sebutkan nama dan sebagainya sebenarnya meningkatkan kesedaran satu dan menukar menukar electromagnetic radiation bersama dengan kita, dan ini semua akan memberikan kita kuasa untuk sembuh. Ini akan berikan kuasa untuk sembuh. So yes, kita harus sebut dan kita harus terus buat ni kerana ini akan dapatkan faedah yang besar. Saya sebenarnya ada satu pengalaman macam ni. Bila saya presiden masa itu, banyak tempat kita pergi cakap, sehingga kan ada satu kala tulang belakang saya sudah begitu sakit. So sampai saya tidak boleh jalan. Tapi saya masih juga pergi pada bakta apa pasal you jalan macam ini dan sebagainya. Baru saya sedar bahawa memang jalan macam mana saya jalan pun tidak betul. So saya pergi ke doktor buat x-ray dan sebagainya, dia bagi tahu saya, ayo ini banyak sensitif punya area, ini kita kena pergi operation dan banyaklah dia bagi tahu. So saya pun tidak tahu apa yang saya harus buat. So terus saya pergi India di satu tempat di Ayurveda, saya pergi sana dan saya baring atas lantai. Satu orang pegang kaki saya, satu orang pegang tangan saya, dan satu orang lagi pegang kepada tali, dan dia sebenarnya pijak saya atas tulang belakang saya, pijak. So saya jerit begitu kuat. Dia ambil, saya masih ingat, dia ambil kain yang putih dan tutup mulut saya. Dan saya cakap, dia cakap, you jerit macam ini, saya customer lain semua lari, dia cakap macam tu. So
So dia tutup mulut saya. Dia cakap customer lain akan lari, dia cakap. So betul-betul sakit, betul-betul sakit. Tapi dia pijak-pijak, kaki pegang-pegang dan pijak. Lepas itu dua orang ambil saya, terus dia ambil macam ini. Saya ingat dekat-dekat mau mati. Saya balik ke bilik saya, isteri saya dan ibu saya berada masa itu bersama dengan dia. Nampak ini apa? Telah jadi apa? Macam betul ke dia tahu ke buat ibu saya cakap macam itu? Tapi saya pun tidak tahu. Betul-betul saya tidur pada hari itu Isnin, saya masih ingat. So saya tidur malam pukul 11, saya betul-betul sembah kepada suami saya. Saya cakap, suami, ini saya tidak tahu saya berada di sini. Saya tidak tahu ini betul ke salah. Dia orang pijak-pijak, tiba-tiba tulang pecah. Nanti saya balik dengan wheelchair. Bapa, tolong bapa, saya pun tak tahu apa yang saya boleh buat. Dan saya tidak tahu. So, masa itu saya betul bagi tahu. Masa itu bila saya betul-betul sembah, tiba-tiba saya rasa energi yang kuat dekat dengan katil saya, satu energi yang begitu kuat sekali, dan saya tahu suami, saya boleh rasa suami, dan saya masa itu suara yang lembut macam suami sebut, after Thursday all will be okay. Baba cakap macam tu. After Thursday semua okey. So saya bangunkan isteri saya, cakap, suami cakap lepas Thursday saya okey, saya akan jadi okey. Saya cakap macam itu pada isteri saya. Malam-malam pukul 12, saya masih ingat. Tapi betul, pada Selasa lagi sakit, Rabu sakit. Tapi lepas Khamis, itu sakit sudah hilang dan terus saya boleh jalan betul dan saya sudah pulih. So artinya saya rasa apa yang sister cakap tadi itu, ibu yang cakap tadi itu betul. Memang kalau kita betul-betul sakit dan kita betul dalam keadaan yang begitu, kita boleh panggil kepada kuasa-kuasa ini, kita boleh panggil kepada suami, mesti dia datang pada masa itu, mesti suami datang masa itu, atau siapa-siapalah yang kita panggil mesti datang untuk bantu kita. Om Sairam, terima kasih Prof. Terima kasih Dek. Ya, itu langkah yang benar itu, Dek ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, itu serem dengar cerita Prof Sures. Oke. Itu memang jadi saya ingat pun, ketika bagawan itu. Masa itu saya sebenarnya saya pun takut sebab apa tahu? Tapi saya tidak boleh cakap pada siapa-siapa saya benar sakit sebab bila saya cakap pada isteri atau ibu, mereka akan risau dengan lebih banyak lagi. So saya pun tak boleh cakap pada siapa-siapa. So saya duduk diam, tapi dalam hati saya betul-betul sakit. Saya pun sakit teruk tapi tidak boleh meluangkan perasaan. So satu saja saya bagi tahu pada suami, tolonglah, saya tidak tahu apa yang saya. Tiba-tiba suami datang masa itu. So itu satu pengalaman luar biasa saya datang. Tapi sekarang jadi lucu ya. Apa tuh? Prof, jangankan untuk dipijak, itu disentuh saja enggak kuat Prof, udah nangis. Wah. Iya. Oke, nggak akan sampai di suara itu. After Thursday all will be okay. I betul, after Thursday all will be okay. Iya. Oke. Mungkin karena Bagawan waktu kecil kan mengalami penyiksaan itu, Prof. Yang waktu beliau dianggap kerasukan, begitu menyedihkannya sampai suami menyetop orang untuk menceritakannya. Jadi Prof Sures mesti mengalami juga. Itu kadang-kadang saya tidak mau ceritakan, tapi pengalaman seperti ini ingat balik apa yang kita mengalami. Jadi memang mungkin suami pun gunakan kesempatan ini untuk memberikan kesyoran kepada para bakta sekalian. Dia selalu bersama dengan kita, hanya kita harus panggil suami saja. Iya. Oke. Luar biasa. Terima kasih Prof Sures. Bapak Ibu ada yang bertanya lagi? Kita ternyata sudah jam 9 loh, belum ada materi yang keluar. Ya. Oke. Nah, ini ada sharing dari Pak Dewo Ketut Merte. Nama Semaranam atau Japam bila dilakukan secara teratur akan meningkatkan rasa bakti yang bisa dirasakan dengan bertambahnya perasaan damai dalam hati. Terima kasih Pak Dewo.
Ya, tapi satu sahaja saya nak bagi tahu, bila kita buat nama sebarana, for example, Rama 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 Om Namo Narayana Namaha Om Namo Narayana Namaha Om Namo. Bila kita sebut Om Namo Narayana Namaha Om Namo Narayana. So, bila kita Om Sri Ramaya Namaha Om Sri Rama. So, bila kita sebutkan perkataan itu, kita mesti ibaratkan atau imajinasikan di sini Sri Rama. Kita mesti rasa perasaan bakti kepada Sri Rama, ataupun apakah Sri Rama, macam mana dia sudah berasa. Kita mesti betul-betul hilangkan diri kita dan masuk ke dalam alam Sri Rama. Jadi tiap-tiap kali, 108 kali kita sebutkan nama itu, 108 kali kita mesti ibaratkan Sri Rama, rasa Sri Rama, lihat Sri Rama, boleh lihat wajah dia, dan juga berkaitan dengan segala nilai-nilai itu. Kita 108 kali kita sudah hilang diri kita dan bersama dengan Sri Rama. Itulah cara bagaimana kita buat nama semarana. Banyak orang akan buat Rama 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 Rama. Okey, 108 sudah buat. Okey. Dan terus satu Rama Rama Om Babaya Nama Om Babaya Nama Om Babaya Nama Babaya Nama Babaya. Ada orang buat ini juga, dia boleh cakap pada orang lain. Bawa cakap pada itu, tapi ini sini kegiatan ini berlaku tapi dia akan cakap dengan orang. Ini dengan ini kita bukan dapat pengalaman. Pengalaman ini hanya akan boleh dapat kalau kita hilang diri kita. Kita mesti hilang diri kita sama sekali dan kemudian masuk ke dalam alam kepada siapa yang kita sembah pada masa itu. Baru kita boleh dapat pengalaman yang pengalaman. Ya, kita larut ya, menyatu, larut. Ya. Ya. Nanti kalau hilang nggak tahu kemana. Lepas 108 mesti pulang balik. Iya, harus balik ya, Prof ya. Harus balik. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin sekarang kita bisa bahas lanjutan materi Aradhana Mahotsavam ya. Indonesia satu negara saja itu material gerak inci macam itu. Kan kita punya botol, bukan kita habiskan buku. Iya, buku mesti habiskan kita, ya betul. Ya, buku habiskan kita. Jadi itu alasan kita bergeraknya inci. Mili malah. Ya. Oke, Blisadi silakan. Slide selanjutnya. Nah, ini kita kemarin masih topiknya siapakah Sai? Apa sebenarnya yang suami pesankan untuk kita? Dan kita pegang ajaran yang suami wariskan untuk kita. Nah, orang jahat tidak akan dihancurkan. Mereka akan diubah. Rama, Krishna, dan avatar lainnya harus membunuh salah satu atau lebih individu yang diidentifikasi sebagai musuh dari jalan hidup yang benar atau dharma. Dan dengan demikian, membunuhnya memulihkan praktik kebajikan. Tapi sekarang, tidak ada orang yang sepenuhnya baik. Jadi, siapa yang berhak mendapatkan perlindungan Tuhan? Semua ternodai oleh kejahatan. Jadi, siapa yang akan selamat? Jika avatar memutuskan untuk mencabut, oleh karena itu, aku harus mengoreksi kecerdasan budi dengan berbagai cara. Aku harus menasihati, membantu, memerintahkan, mengoreksi kesalahan, dan siaga sebagai teman dan penyelamat bagi semua, agar dapat melepaskan kecenderungan jahat dan mengenali jalan yang lurus, menapaki dan mencapai tujuan. Aku harus mengungkapkan kepada orang-orang nilai Weda, kitab suci sastra dan naskah-naskah suci yang mengajarkan norma-norma yang luhur. Satya Sespi, volume 4, Sairang. Ya. Ini begitu penting, begitu baik sekali. Jadi artinya kalau dia nak betulkan kita, semua orang satu dunia mesti belajar sebab dulu Rama ada Ravana saja satu orang. Krishna ada Kamsa saja satu orang saja. Tapi Baba cakap semua orang ada sedikit nilai-nilai yang mungkin dikena betulkan. Jadi cara transformasi sekarang, cara pendekatan yang Bhagawan buat ialah untuk bagaimana untuk membetulkan
untuk mengkoreksi kesalahan. So dengan ini sahaja kita boleh buat. So Bapa bagi tahu yang 3 sebab mengapa suami di dalam surat yang dia tulis kepada abang dia suami tulis surat itu, suami bagi tahu bahawa memang saya datang untuk 3 perkara saja, iaitu saya datang untuk memberi kebahagiaan kepada semua. Kedua ialah untuk membetulkan siapa-siapa yang sudah pergi ke jalan yang salah. Ketiga pula ialah untuk memberikan peluang untuk buat banyak sewa supaya kita boleh dapat mengurangkan kesakitan dan kesedihan orang ramai. So inilah 3 sebab mengapa suami datang. Satu ialah untuk memberi kebahagiaan. So daripada hari ini, kalau nak ikut ini, satu sahaja, suami oleh kerana Bhagawan telah datang ke dunia untuk memberi kebahagiaan. Daripada sekarang, hari ini, saya akan terus bahagia sahaja. Bila saya terus bahagia, artinya bahawa suami ada satu orang kurang untuk memberi kebahagiaan. Sebab saya pun mau tolong Bhagawan untuk memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Jadi hari-hari saya bangun daripada tidur, suami, saya mahu jadi suami task force. Suami said, I have a task to give bliss to everybody. Artinya saya pun beri kebahagiaan kepada semua. Saya akan juga tolong suami untuk memberikan beri pertolongan untuk memberi segala kebahagiaan kepada orang ramai. Itu satu. Kedua pula, siapa-siapa yang salah terikut termasuk saya sendiri, bolehlah saya tolong untuk membetulkan jalan, membetulkan saya atau membetulkan orang lain supaya kita bersama-sama pergi ke hala tuju yang baik. Ketiga pula, buat banyak sewa supaya kita boleh dapat mengurangkan kederitaan. So, kalau kita bersama-sama buat ini, maka kita akan tolong Avatar untuk membaiki dunia ini. Itu saja. Ini ialah plan tindakan Bhagawan. Ialah untuk membetulkan segala manusia supaya kita beralih ke satu hala tuju. So ini merupakan plan, ini merupakan ini. So, jadi kita lihat diri kita lah. Kalau kita mau, adakah kita cemburu, adakah kita iri hati, adakah kita marah, adakah. So kita lihat balik diri kita. Kalau ada mungkin kekurangan, kita mesti mengatasi kesilapan ataupun kelemahan dan kita betulkan kita bersama-sama supaya kita boleh hidup dengan bahagia. Itu saja. So ini merupakan plan tindakan Bhagawan kerana beliau datang, suami datang untuk betulkan kita. Ya, Sairam, Prof. Suresh. Kalau menghancurkan yang jahat, kita semua udah nggak ada lagi ya, Prof. Tak ada peluang lagi. Iya. Dan kalaupun kemudian kita dikoreksi oleh Bhagawan, sedikit perubahan aja sudah luar biasa. Jadi ketika kenal Bhagawan, kita mesti targetkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Ya. Bila kita lihat itu kuil Hindu, Ganapati, Ganesha, kita lihat Ganesha sebenarnya wahana dia apa? Tahu siapa? Tikus. So tikus sebenarnya bila kita lihat cerita tikus ialah sebenarnya seorang asura. Ya, tikus itu asura yang bergaduh dengan Ganesha. Sampai Ganesha bunuh asura itu, dan bila dia bunuh asura itu, dia tukar itu kepada wahana. So artinya tiap-tiap wahana, for example, Murugha, dia punya wahana ialah peacock. How you say peacock dalam bahasa? Merak. Burung merak, ya. Burung merak. So burung merak actually ialah seorang asura yang dipanggil Surapatman. So ada satu pertempuran yang besar dengan Murughan dengan Surapatman sampai Surapatman dibunuh dan ditukar menjadi wahana. So apakah yang ini memberikan kita satu hala tuju, satu panduan yang baik ialah kita jangan bunuh kita punya enemy, tapi kita bunuh enmity, iaitu kemusuhan itu kita harus binasakan, tapi kita harus tidak bunuh musuh, tapi bunuhlah kemusuhan itu. You know what I mean?
You have Yeah, to yeah. destroy, you have to destroy the enmity but not the enemy. Iya, sifat permusuhan, sifat yang Ya. membuat kita bermusuhan, bukan Yes. orangnya. Ya, ya. Yes, betul. Oke. Ya, tapi kadang-kadang susah ya, Prof ya. Ya, kalau kita pergi gym, kita lihat orang di dalam gym tu, wah badan begitu, muscle sini, muscle sini, susah. Tapi hari-hari kita pergi gym, hari-hari kita praktis, hari-hari kita buat, kita pun boleh dapat muscle dia. So ini memerlukan praktis sahaja, latihan. Iya Prof. Tapi kalau kadang-kadang, maaf nih Prof, kalau misalkan kita merasa senang bila kita tahu ada seorang, boleh kita sebut ya penjahat gitu ya Prof, kemudian dia ditangkap dan dihukum, kita merasa senang gitu. Apakah saya merasa salah? Ya, Apakah okay. merasa... Ya, tetapi ini dua tiga. Kalau kita sudah salah daripada segi undang-undang, itu memang undang-undang akan kejar dan undang-undang akan tangkap kita dan kita akan masuk perangkap. Itu cerita lain. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang kita buat di mana bukan dikawal oleh undang-undang. For example, kalau kita iri hati, kalau kita cemburu, kalau kita marah dan sebagainya, polis tak boleh tangkap. Yeah. Kalau polis masuk lock up, tiap-tiap orang menjadi marah kalau polis lock up. Tak ada tempat nanti lock up, semua orang akan masuk dalam. So, ini ialah kesalahan-kesalahan yang mungkin yang memberikan kita kemusuhan bila kita marah ataupun kita iri hati atau cemburu dan sebagainya. Jadi inilah kelemahan-kelemahan yang kita disuruh untuk mengatasi. Di dalam spiritual, dalam perjalanan spiritual ini, inilah cara bagaimana untuk mengatasinya. Okay. So, untuk para sekarang kita buat praktikal, secara praktikal. Kita pergi center, kita ada orang pejabat, kita ada banyak orang di pejabat, kawan-kawan dan banyak sosial dan sebagainya. Kita lihat balik, kita step aside, berdiri atas tepi laut, tepi sungai. Jangan masuk sungai. Adakah saya ceritakan pasal tepi sungai kan? Ada saya ingat satu sesi. Ya. So, di tepi sungai, bila kita berdiri atas tepi sungai, kita boleh lihat emosi lalu di dalam sungai itu. Jadi bila kita pergi pejabat, ada seorang yang selalu menjadikan kita marah ataupun bos kita selalu marah dengan kita. Bila bos marah itu tidak ada masalah. Tapi lihat balik masa itu, lihat balik emosi kita. Ada macam mana kita efek? Adakah ego kita sudah kena? Adakah kita rasa marah? Adakah kita harus tinjau balik perasaan kita dan kita harus fikir balik apakah yang kita akan fikir masa itu. Dan masa itulah yang betul-betul kita boleh lihat siapa saya. Ini kalau bila ego itu, ini siapa ini? Siapa yang bertindak? Ini siapa? Ini kita boleh tidak, ini siapa? Ini siapa? Jadi kita boleh mengesan ego kita. So, tidak perlu kita lihat orang lain marah. Kita lihat kepada reaksi kita. Bila kita selalu lihat kepada reaksi kita, kita boleh mengesan siapa saya. Sekarang kita dalam satsang, ini sebenarnya bukan diri kita. Sebenarnya diri kita ialah sesuatu yang lain yang selalu akan wujud bila di dalam masa kecemasan atau masa yang tidak baik dan sebagainya, tiba-tiba ada satu rupa yang tiba-tiba keluar. Siapakah itu rupa? Siapakah wajah itu? Siapakah yang duduk di dalam? Inilah yang kita harus mengesan. Bila kita mengesan itu, kita boleh habiskan itu. Dan barulah kita boleh dapat moksha dan sebagainya. Ya. Destruction of delusion. Yes. Moksha. Destruction of moksha. Minggu lalu kita bahas moksha. Ya. Moksha. Mohashaya. Mohashaya. Ya. Nah, jadi orang jahat, kita dengan mengenal Bhagawan, kita bisa mengurangi satu orang jahat di dunia ini, yaitu diri kita. Betul. Yang paling mungkin kita ubah. Ya, kalau kita boleh habiskan banyak masa untuk mengubah diri kita, itu pun sudah satu kerja yang begitu baik sekali. Tak payah juga ubah. Kalau kita boleh duduk di dalam satu tempat buat meditasi, kita boleh rasa tenang, itu pun sudah cukup. Kerana bila kita selalu bermeditasi dan sebagainya, kita boleh dapat satu sumber yang begitu kuat sekali yang boleh dapat memberikan sinaran yang baik supaya kita boleh dapat ubah.
Atau setidak-tidaknya bila tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat, gitu Ya, dulu. itu dia. Kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Iya, nanti pelan-pelan berbuat baik. Jangan ganggu. Ya, Jangan ganggu yang. Jangan fikir jahat juga. Itu satu. Oh iya. Jangan fikir jahat ataupun jangan ada mempunyai niat yang tidak baik dan sebagainya. Ya, ya. Niat especially spiritual people, bila kita sudah buat banyak meditasi dan sebagainya, bila niat tu sedikit sudah lari, kesan itu banyak kepada tindak balik, reaction itu begitu kuat dan cepat kita akan dapat. Jadi kita mesti jaga ini sebab sudah jalan ini kita mesti jalan baik dan pergi terus. Jangan lihat belakang, jangan lihat side, kita pergi terus. Jadi nggak boleh pikir jahat pun ya. Mulai pikiran juga sudah menimbulkan konsekuensi ya, Prof. Mesti. Perbuatan itu datang daripada mana? Itu datang daripada pikiran. Kalau pikiran itu tidak ada, kita tidak ada buat. Tapi pikiranlah yang akan memberikan kekuatan kepada sesuatu tahap sehingga kita buat. So sumber itu kita mesti cari. Yang headquarters itu ialah pikiran. Jadi bila kita selalu fikir jahat, kita selalu fikir ini akan bukan sahaja kesan buruk, tetapi ini juga akan merendahkan kesedaran kita. Ini juga akan mengurangkan electromagnetic radiation kita akan lain. Ini juga akan membabitkan atau menjejaskan kesihatan kita. Sebab fikiran saya hari itu pun sudah bagi tahu bahawa fikiran itulah yang ada connection dengan perut kita. Ya, ya. Ya. Wah, luar biasa ini Prof. Sairam. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang menanggapi, bertanya atau memberikan komentar, silakan. Silakan Bapak-bapak. Ya, silakan Pak. Sairam Prof. Maaf nih ya, mungkin saya agak tidak mengerti sedikit nih masalah. Mungkin karena kurun waktu yang berbeda atau masa yang berbeda di Trita Yuga, di Dwapara Yuga, kemudian Begawan saat ini Kali Yuga. Penangannya seperti agak berbeda. Di saat Dwapara Yuga, ya orang jahat dimusnahkan semua itu ya. Begitu juga waktu Rama datang, Rahwana semua habis kecuali Wibisana. Nah, apa karena kurun waktu yang berbeda sehingga Baba memiliki kebijakan seperti itu gitu ya? Saya ingin mengerti tentang hal ini, Prof. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sebab masa dulu, masa Sri Rama, Tirta Yuga dan sebagainya, kebanyakan orang baik. Banyak orang meditasi, banyak orang fikir pasal dulu, masa dulu tidak ada Ganesha, tidak ada macam tu. Dia orang sembah siapa? Sembah kepada matahari, sembah kepada hujan, sembah kepada pokok, sembah kepada bulan dan sebagainya. Itu dalam Vedic times, dia orang cakap Vedic times tidak ada Tuhan, dia bersama mereka akan mana pun mereka akan buat. Mereka masa itu mereka buat banyak yajna. Apa tu yajna? Yajna artinya daripada satu rumah, mereka masa itu tak ada Netflix lah, tak ada wayang gambar, tak ada club pub, semua tu. So social gathering masa itu ialah setiap rumah akan bawa satu orang akan bawa makanan, satu orang akan bawa kayu, satu orang akan makan ghee, minyak dan sebagainya, dan mereka akan kumpul di satu tempat bersama-sama satu kampung dan mereka akan buat homa, hawan ataupun yajna. Swaha dan sebagainya. Jadi mereka bersembah kepada, dan masa itu hujan akan turun, dewa-dewa akan datang. Jadi di dalam masa itu kebanyakan orang sifat mereka bukan selfish. Sifat mereka ialah selfless. Banyak fikiran pasal dunia, banyak fikiran pasal alam dan sebagainya. Tapi bila kita lihat daripada masa ke semasa, masa itu kita sudah mula fikir pasal diri kita. Ya, saya lah yang penting, saya harus hidup. Saya menjadi lebih besar. Bila saya menjadi lebih besar, maka inilah mula kita nak masuk ke Kali Yuga.
So bila saya sudah menjadi semua sudah picah-picah, fikiran pasal alam sudah kurang, fikiran pasal kebaikan sudah kurang. Jadi bila begitu teruk sekali, maka suami datang untuk betulkan itu. Tapi cara bagaimana nak betulkan ialah sebab semua orang sudah ada. Kalau manusia baik, mungkin 20% tidak baik ataupun 10% tidak baik. So pembetulan harus dibuat. So, pembetulan inilah yang melalui nilai-nilai murni EHB class dalam satu cyber center dan sebagainya supaya kita boleh dapat mentransformasikan diri kita. So, macam dulu kalau 10 orang hidup, 9 orang mungkin baik. Tapi sekarang kalau 10 orang hidup, mungkin 1 orang, 2 orang saja baik. 8, 9 orang mungkin tidak baik. Jadi transformasi haruslah, pendekatan haruslah berlainan. Inilah approach yang Bhagawan gunakan supaya kita satu dunia boleh transformasi dan sekarang suami pun tidak pergi ke mana-mana selain daripada Afrika, tapi Satisai Organization berada di dalam 119 negara di seluruh dunia. So macam mana ini boleh berlaku? Ini boleh berlaku kerana inilah pendekatan yang suami mahu. Wujudkan Sai Center di satu dunia dan biarlah orang transformasikan diri mereka dan mereka tiap-tiap satu Sai Center menjadi lighthouse. Lighthouse apa dipanggil bahasa Indonesia? Rumah yang bercahaya. Bukan lighthouse, ya bukan. Mercusuar. Oh, mercusuar. Oh, ya. Okey. Masa itu menjadi macam itu supaya beri senaran kepada komuniti yang berada itu supaya bersama-sama kita boleh ubah dan transformasikan diri. Inilah pendekatan. That is the approach that Swami has used. Okey. Ya, terima kasih banyak Prof. Suresh. Terima kasih Pak Putu Wasiagama. Makin jelas ya. Nah, Bapak Ibu yang lain silakan. Boleh lewat chatbox. Ya, saya Ram Pak Mades pasti ya. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Prof. Suresh atas pencerahannya mengenai misi Begawan, orang jahat tidak akan dihancurkan, mereka akan dirubah. Sekarang saya sedikit bercerita mengenai keadaan atau situasi yang ada di Bali saat ini, di mana orang-orang yang belajar Weda atau kelompok-kelompok belajar Weda saat ini mengalami satu dinamika atau tekanan dari kelompok-kelompok tradisi. Bahkan kelompok-kelompok yang belajar Weda, seperti contohnya ya kita sampaikan aja biar dapat pencerahan dari Prof. Suresh, seperti Hare Krishna saat ini sudah ditutup. Tidak diberikan untuk belajar Weda atau melanjutkan tradisi Weda sesuai dengan ritual yang dia lakukan. Karena sangat berbeda dengan ritual yang ada di Bali. Maksudnya. Nah, itu akan mengacaukan, akan mengganggu ritual-ritual yang sudah berlaku di Bali. Maka diharapkan asram-asram yang belajar Weda itu ditutup. Istilahnya adharma mulai merajalela terjadi di Bali. Nah, ini sangat meresahkan, termasuk juga buat kita yang kelompok Sai Study Group atau Sai Center ini menjadi juga pemikiran satu saat karena kita belajar Weda dengan Guru Sai Baba juga sedang disoroti. Ini akan merubah kebiasaan atau budaya ritual yang ada di Bali. Saya sempat berpikir karena kelompok belajar Weda Hare Krishna itu dilarang atau ditutup, saya ingat ajaran Krishna juga. Pada saat adharma itu merajalela, apakah tidak bisa dilawan? Itu sempat saya berpikir kan.
Itu apa tidak bisa dilawan itu secara apa namanya belum bisa berpikir ke hukum, hanya apa namanya akhirnya akan bisa terjadi kekerasan juga itu. Saya berpikir Bapak tidak melakukan hal itu. Di zaman Kali Yuga ini semuanya dosa, ada dosanya. Tapi bagaimana caranya? Kalau merubah orang-orang atau kelompok tradisi yang memang notabene dia adalah merupakan lembaga adat di Bali, kan sangat susah untuk merubah, Prof. Kira-kira apa yang harus juga kita harus siapkan apabila kita juga dianggap sampradaya atau mengganggu budaya atau ritual yang sudah ada. Itu mungkin, Prof. So, bila kita lihat dalam sejarah, kita lihat dalam sejarah Hindu juga di India, bukan 1-2 tahun atau 1-2 bulan, beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun revolusi berlaku, di mana fikiran harus diubah. Banyak jenis fikiran sudah berlalu. Dan tidak ada sistem dan sebagainya. Sehingga Adi Shankara datang dan dialah yang menyempurnakan segala pemikiran dan memberikan tradisi itu erti dan makna. So artinya ini ialah titik-titik sejarah di mana perubahan mungkin berlaku. Tetapi kita jangan fikir bahawa kalau masalah itu timbul semalam, hari ini penyelesaian akan berlaku. Tidak. Kita mesti bersabar untuk penyelesaian ini. Tetapi untuk study circle guide daripada yang kita buat, study circle group in Jakarta atau Bali dan sebagainya, sebenarnya apa yang kita buat, kita sebenarnya menterjemahkan segala apa yang disebut di dalam Veda ini kepada aspek-aspek nilai-nilai positif, dan kita mempraktikkannya di dalam kehidupan supaya kita hidup sebagai seorang spiritual. Kita bukan ritualistik di dalam science study circle guide. Di banyak science center di mana-mana pun, kita berada di 119 negara, di Europe, di Greece dan sebagainya. Mereka bukan ritual. Matlamat kita ialah untuk memahami kalau boleh. Dan bila kita baca buku-buku Wahini sebenarnya ialah Bhagavan mengambil petik-petik daripada Veda itu dan memberikan kita di dalam bahasa yang begitu simple sekali supaya kita boleh faham dan kita mempraktikannya dengan begitu baik sekali. So, kita tidak ada masalah di situ sebab kita tidak masuk ke ritual. Kita ialah spiritual. Okey, perbezaan ialah ritual dengan spiritual, 3 perkataan saja, SPI. Bila kita letak SPI depan ritual, itu menjadi spiritual. So, apakah arti SPI? Swami's purpose and intention. Ini ada 3. Swami's purpose, intention, kalau kita sudah faham dan lihat, segala ritual itu sudah jadi spiritual. So, matlamat kita ialah segala apa yang kita buat sebagai ritual, kita harus faham dengan teliti dan mencungkil segala nilai-nilai murni daripada itu supaya kita dapat resap nilai-nilai murni itu dan hidup sebagai seorang spiritual. Itu saja. So untuk kita tidak ada masalah. Untuk mereka yang ada masalah ini, mungkin ini masa singkat, mereka akan dapat satu penyelesaian lah. Kita tidak harus bimbang. Why fear when I am here, Swami cakap. Okey. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Suryas, terima kasih Pak Made. Barangkali Bapak Ibu yang lain silakan kita bertanya tentang Radana Mahotsawa dan topik yang dijelaskan oleh Prof. Suryas. Nah, Bapak Ibu, bila tidak kita lanjut dulu ya ke slide berikutnya, bisa Sairam. Lagi ada 1 minit. Ya. Ya, pura-pura lupa waktu ya. Prof. Suryas, kita minggu depan merayakan ulang tahun Sairama. Jadi topik ini kita habiskan. Boleh minta waktu Prof. Suryas? Oke, habiskan. Iya. Nah, kita ini slide yang kedua.
kedua malam ini maksudnya ya. Saya bacakan. Tugasku bukan hanya untuk menyembuhkan dan menghibur, menghilangkan penderitaan individu. Tugasku adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Tugas penting dari pohon mangga adalah menghasilkan buah mangga. Daun, cabang, dan pangkasan pohon itu berguna. Dengan caranya sendiri, tidak diragukan lagi. Tapi tujuan utamanya adalah buahnya. Begitu juga dari pohon pisang raja. Buahnya merupakan keuntungan utama. Daunnya, inti batang yang bisa dimakan, semuanya kebetulan. Begitu juga penghapusan kesengsaraan dan kesusahan merupakan hal yang kebetulan bagi misiku. Tugas utamaku adalah membangun kembali Weda dan kitab suci sastra di jantung India, Bharatavarsa, dan menghidupkan kembali pengetahuan tentang mereka di masyarakat. Tugas ini akan berhasil, itu tidak akan terhalang oleh rintangan apapun. Ini tidak akan dibatasi atau diperlambat. Ketika Tuhan memutuskan dan menghendaki, keputusannya, sankalpa, tidak dapat dirintangi. Itu tidak akan terhalangi. Saya rasa. So, di sini Bhagawan bagi tahu. Okay, kalau kita sudah hilang di dalam hutan, kita ada banyak benda. Tapi yang penting sekali, apabila kita hilang di dalam hutan, kita mesti ada satu peta supaya peta ini akan bawa kita keluar daripada hutan. Bila kita sudah hilang diri di dalam gurun, for example, yang penting sekali kita boleh ada banyak benda, tapi benda yang paling penting ialah kompas. Bila kita ada kompas, kita boleh tahu jalan, hala tuju, dan kita boleh diselamatkan. So di dalam kehidupan di sini, sudah mau hidup 70-80 tahun di dunia ini, kita akan beri banyak cabaran, kita akan beri banyak pengalaman, tapi yang penting sekali seorang manusia harus faham, segala pengalaman dan segala ilmu yang kita dapat untuk hidup di sini, bukan kita mau hidup di sini selama-lama. Akhirnya, kita mesti balik daripada mana yang kita datang. So, asaskan kepada itu, satu sahaja tugas utama kamu adalah untuk membangunkan ilmu. Ilmu yang berada di mana? Ilmu itu daripada ini berada di dalam buku kitab, buku Veda dan sebagainya. Di sinilah ilmu berada itu. Itu sebab untuk kita tak boleh baca Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, atau kita tidak ada masa untuk baca itu. Kita tidak ada masa untuk baca 1130 Upanishad, tidak ada masa. Kita tidak ada masa untuk baca 18 bab dalam Bhagavad Gita. Jadi Bhagawan dengan simpati, dengan empati, dengan begitu kasih sayang kepada kita, Bhagawan mengeluarkan wahini-wahini. Di dalam wahini-wahini itu sudah ada essence, sudah perah semua ilmu itu dan sudah di sana. So that means it's concentrated orange juice macam tu. So sedikit saja cukup, tidak payah minum banyak. Sedikit sahaja kita boleh resap, kita boleh minum dan kita boleh menikmati khasiat itu kerana essence of the ilmu daripada semua Veda itu berada di dalam ajaran-ajaran itu. Jadi bila mengapakah kita harus faham itu? Satu saja, jangan kita nak salah fahamkan, oh ini Hindu, ini Kristian dan tidak. Kita harus faham bahawa untuk ubat, kalau kita sakit, kita makan ubat. Jadi sekarang kita di dalam kesakitan, kita tidak kenal diri kita. Kita hidup dengan ego kita. Ini adalah kesakitan. Jadi ubat yang ada sekarang ini ialah di dalam buku-buku yang ditulis oleh suami. Jadi dia beri kita prescription, kita makan ubat itu supaya kita boleh dapat mengenal siapakah saya, apakah hala tuju saya, bila saya sudah hidup, apakah pengalaman saya, apakah kebijaksanaan yang saya perlu untuk hidup di sini. Segala ilmu yang berasaskan kepada aspek-aspek ini akan beri kita satu hala tuju yang bawa kita ke satu tempat yang lebih murni, yang lebih biasa. Artinya, Bhagawan datang hanya untuk kita sahaja.
Suami datang hanya untuk selamatkan roh kita sahaja. Tapi kalau indriah kita memperdayakan kita, memberikan kita kepercayaan bahawa dunia ini betul dan sebagainya, maka kita akan terus hilang diri kita. So, kesempatan ini kita tidak harus lupa, dan kita selalu haruslah fikir balik dan ingat balik mengapa suami datang, untuk membangunkan kesedaran untuk ilmu-ilmu ini, supaya bukan kita cari ilmu, kita mesti menjadi ilmu itself. Kita jangan baca lagi pasal kebenaran, kita jangan cari kebenaran, kita mesti jadi kebenaran itself. This is what kita punya journey, kita punya journey, how you say? Journey jalan. Jalan, inilah perjalanan kita. Iya, iya. Jadi yang paling penting kita sendiri. Itu saja. Ya, itu saja. Ya. Paling ingat Prof. Suresh bilang itu saja. Ya, itu saja. Terus benerin kita sendiri aja dulu. Ya. Dan ini saya Rama emang kita fokuskan untuk benerin diri kita. Ya. Jadi kita mesti kembali ke sana dulu. Nanti baru kita pikir yang lain. Nah. Ini ada banyak masukan ke saya, Prof. Kasihan Prof. Suresh katanya terlalu lama kita tahan. Oke, apa tuh? Ya, kita bisa akhiri dulu sampai di sini. Oke. Kemudian kita akan persiapkan diri untuk ulang tahun Sairama minggu depan. Oke, tolong panggil semua keluarga, ahli-ahli keluarga dengan lebih banyak lagi supaya kita dapat memeriahkan tahun ini, sebab ini saya rasa suatu baik. Panggil keluarga, ibu bapa, anak-anak semua berduduk bersama-sama macam dulu kan, dah ada satu sesi macam dulu kita buat. Iya. Ya, kita rencanakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita luar biasa sekali, rahmat dari Begawan. Kita sudah sampai di 1 tahun perjalanan Sairama. 1 year journey. Jadi Sairama anugerah dari Begawan untuk kita semua, di mana kita diingatkan untuk belajar, menghayati, dan menerjemahkan lebih dalam ajaran Begawan untuk kita. Jadi Prof. Suresh sering bilang untuk kita, perbaiki diri kita. Jadi tidak untuk orang lain. Dan kalaupun kita bertanya kadang apa tujuannya, apa manfaatnya untuk transformasi kita, itu touching banget. Jadi kalau misalkan tidak ada guna untuk kebaikan kita, ya jangan urus. Jadi apa yang kita buat, apa yang bisa membuat kita kemudian makin hari makin baik. Jadi Bapak Ibu, kami mohon berkenan semuanya hadir dan sekaligus mengundang semua teman-teman, sahabat, sanak saudara semuanya, kita berkumpul minggu depan, syukuran bersama, ada prasadam juga loh semuanya nanti disiapkan dengan meriah di rumah masing-masing minggu depan. Jadi mohon kita akan rayakan, syukuri anugerah Begawan melalui satsang Sairama ini. Dari tim juga sudah mempersiapkan acara sederhana sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Begawan, dan terima kasih kita kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah dengan setia mengikuti Sairama, belajar bersama, dan saya yakin seperti tadi ibaratnya kita kayu bakar, ada yang masih mentah, ada yang masih basah, ada yang sudah kering, ada yang sudah siap jadi api. Tapi dengan berkumpul bersama, pelan-pelan kita akan semua siap menjadi api dan memberikan kehangatan, memberikan nyala, memberikan terang untuk diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Kita jumpa dalam ulang tahun Sairama minggu depan Bapak Ibu semuanya, dan mohon ajak semua untuk bergabung. Nah, malam ini kita akhiri sesi yang ke-52 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Prof. Suresh, semoga sehat selalu sekeluarga. Prof. Suresh juga akan undang siapa, terutama Sister Kala. Oke, boleh. Ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia. Kita akan rayakan ulang tahun Sairama dengan sederhana dan penuh rasa syukur minggu depan. Malam ini kita akhiri dengan rasa syukur, dan kembali kita tutup dengan doa Samasta Loka Sakina Bawantu. Semoga setahun Sairama ini memberikan manfaat untuk kita semua.
Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada yang berkenan dalam penyajian selama tahun Rama ini. Ingat, minggu depan kita jumpa lagi dalam perayaan ulang tahun kita. Kita tutup dengan doa Samasta Loka Sakino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Samasta Loka Sukino Bhavantu. Santi, Santi, Santi. Jai Sai Ram.